Aku tidak pernah percaya pada cerita-cerita mistis sebelum malam itu. Semua kisah tentang rumah berhantu, penampakan, atau suara aneh di tengah malam selalu kuanggap sekedar bumbu untuk menakuti anak kecil. Tapi setelah aku menjaga rumah itu, rumah besar di kawasan puncak yang mewah sekaligus sunyi, aku tidak pernah lagi menganggap ringan apapun yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Semuanya bermula ketika aku sedang mencari pekerjaan sampingan. Seorang kenalanku, Pak Herman, menawarkan pekerjaan sederhana, menjaga rumah seorang pengusaha yang tinggal di luar negeri. Tugasnya mudah, tinggal di rumah itu, memastikan listrik dan air tetap berfungsi, serta melaporkan jika ada kerusakan atau tamu tak diundang. Bayarannya sangat besar untuk pekerjaan sesantai itu. Aku langsung mengiyakan tanpa berpikir panjang. Rumah itu berada di kawasan yang cukup terpencil, di atas bukit kecil, dikelilingi pagar tinggi dan pohon pinus yang rapat. Dari luar, rumah itu tampak seperti villa impian. Bangunan 2 lantai bergaya Eropa dengan pilar putih, jendela besar, dan taman depan yang luas. Tapi begitu aku melangkah masuk, entah kenapa, ada hawa dingin yang terasa berbeda dari dinginnya udara pegunungan biasa. Seperti ada sesuatu di dalam sana yang memperhatikan setiap gerakanku. Pak Herman menjemputku sore itu. Setelah memberikan kunci dan menjelaskan beberapa hal, ia hanya menepuk bahuku dengan ekspresi yang agak canggung. "Kalau malam jangan keliling terlalu jauh ke sayap timur ya," katanya pelan. Aku tertawa. "Kenapa, Pak? Banyak anjing liar?" Ia hanya tersenyum samar. Bisa dibilang begitu. Kata-kata itu seharusnya menjadi peringatan. Tapi, aku menganggapnya bercanda. Malam pertama, aku menempati kamar di lantai atas, yang menghadap langsung ke taman. Rumah itu terlalu besar untuk satu orang. Ada 6 kamar tidur, 2 ruang tamu, ruang makan, yang bisa menampung belasan orang, dan dapur dengan peralatan yang lengkap. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah koridor panjang di sisi timur, yang dipenuhi pintu-pintu kamar tertutup. Saat sore, sinar matahari menembus lewat jendela kaca besar di ujung koridor, menciptakan pantulan keemasan yang indah. Tapi begitu malam tiba, tempat itu berubah seperti menjadi lorong tanpa akhir, gelap, dingin, dan menekan. Sekitar pukul 10 malam, setelah makan malam sederhana dan menonton TV, aku naik ke kamar. Di luar jendela, kabut mulai turun menutupi taman. Suara serangga malam terdengar samar, bercampur dengan desir angin yang membuat ranting-ranting bergoyang. Aku baru saja ingin mematikan lampu ketika terdengar suara. Suara seperti langkah kaki dari bawah. Langkah itu lambat dan berat, seperti seseorang berjalan dengan sepatu kulit di atas lantai marmer. Aku diam, mendengarkan. Rumah ini seharusnya kosong selain aku. Langkah itu berhenti tepat di bawah kamarku. Aku menahan napas. Dalam hening malam, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu terdengar suara seperti kursi digeser dari ruang tamu. Aku menunggu beberapa menit, tapi tak ada lagi suara. Mungkin hanya tikus besar, pikirku. Tapi aku tahu lantai marmer tidak akan berbunyi seperti itu hanya karena tikus.
Aku akhirnya berusaha tidur, memaksa diriku tidak memikirkan apapun. Tapi menjelang tengah malam, aku terbangun lagi karena suara, ya, musik. Lagu lembut, seperti alunan piano klasik, terdengar samar dari bawah. Aku menegakkan tubuh. Piano? Aku bahkan tidak tahu rumah ini punya piano. Aku turun perlahan, membawa senter kecil dari ponsel. Lampu-lampu di ruang tamu masih menyala remang. Dan di ujung ruangan, di bawah tangga, benar-benar ada sebuah grand piano besar, hitam, yang tertutup kain putih. Dan musik itu berhenti. Aku berdiri kaku beberapa detik, lalu memberanikan diri mendekat. Kain penutup itu sedikit terangkat di ujungnya, seperti baru saja tersentuh. Aku menarik kainnya sepenuhnya dan menemukan debu tebal di atas tuts-tutsnya. Tidak mungkin ada yang baru bermain tadi. Tidak mungkin. Aku menelan ludah dan menutup kembali kain itu. Saat aku berbalik untuk naik ke atas, aku sempat menoleh sekilas ke arah koridor timur. Gelap. Tapi di ujung sana, aku merasa ada bayangan berdiri diam, tinggi dan kurus. Aku berkedip, dan bayangan itu lenyap. Pagi berikutnya, aku hampir menertawakan diriku sendiri. Mungkin hanya imajinasi karena kelelahan. Aku berusaha menjalani hari seperti biasa, membersihkan sedikit, memeriksa meteran air, dan menyapu taman. Tapi saat aku melewati koridor timur itu di siang hari, perasaanku tidak enak lagi. Ada 6 pintu di sana. Semuanya terkunci, kecuali satu. Pintu terakhir paling ujung bisa dibuka. Dan di baliknya ternyata kamar tidur biasa. Tapi penuh debu dan bau apek. Di meja kecil dekat jendela ada foto keluarga. Seorang pria parubaya, seorang wanita muda, dan anak perempuan kecil yang mungkin berusia 8 tahun. Mereka tersenyum. Tapi yang membuatku merinding adalah ketika kulihat lebih dekat, bagian wajah si anak tampak sedikit buram, seperti tergores dari dalam foto. Aku tidak menyentuh apapun lagi dan menutup pintu itu rapat-rapat. Hari kedua berlalu dengan tenang. Tapi malamnya, suara itu kembali. Kali ini bukan langkah kaki atau musik, tapi suara ketukan lembut di pintu kamarku. Aku ya terbangun. Jam menunjukkan pukul 2:17. Aku menunggu beberapa detik. Suara itu muncul lagi, lebih keras. Aku berdiri pelan, menggenggam gagang pintu lalu bertanya, "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya hening. Dan sesuatu menyerupai napas berat di balik pintu. Aku mundur perlahan. Lalu, suara itu berpindah. Menyusuri koridor, menuju tangga, menuruni langkah-langkahnya satu persatu. Suara yang sama, ritmis dan jelas. Aku tidak tidur lagi malam itu. Aku duduk di tepi ranjang sambil memegang ponsel, menunggu fajar datang. Pagi harinya aku menelpon Pak Herman. "Pak, semalam saya dengar ada orang jalan di rumah ini. Saya kira ada maling." Suara Pak Herman di seberang agak lama sebelum menjawab. "Tidak mungkin, Nak. Rumah itu di bawah pengawasan Satpam Kompleks juga. Mungkin kamu cuma halu. Tapi, kalau kamu dengar sesuatu lagi, jangan dibuka pintunya ya." "Kenapa?" Ia terdiam. "Pokoknya jangan." Kata-kata itu membuatku semakin gelisah. Tapi anehnya, semakin takut aku merasa, makin penasaran pula aku dibuatnya. Malam ketiga, aku sengaja tidak tidur. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Pukul 2:15, suara langkah itu datang lagi. Tapi kali ini, dari arah koridor timur. Aku mengambil senter dan menunggu di depan kamarku. Langkah itu mendekat, berhenti,
Lalu terdengar seperti seorang berbisik pelan, sangat pelan, tapi jelas di antara deru angin yang masuk lewat jendela. Aku terdiam. Senter di tanganku bergetar. Lalu terdengar sesuatu terjatuh di ujung koridor. Bunyi logam berat menghantam lantai. Aku menyorotkan cahaya ke arah sana. Tak ada siapapun. Hanya sebuah bingkai foto jatuh terbalik di lantai. Aku mendekat perlahan, membalik foto itu. Foto yang sama seperti kulihat di kamar timur. Keluarga kecil dengan wajah anaknya yang buram. Tapi kini, noda kabur di wajah anak itu seperti melebar. Seolah seseorang telah mengusapnya dengan jari basah. Aku menjatuhkan bingkai itu dan mundur. Tapi saat menyorot senter ke dinding, aku melihatnya. Bekas tangan kecil, seperti cap debu, berderet dari lantai sampai ke atas tembok. Aku berlari kembali ke kamarku dan menutup pintu sekeras mungkin. Suara ketukan itu datang lagi malam itu, kali ini lebih cepat. Dan dari bawah, dari arah piano, terdengar lagi musik yang sama. Melodi lembut yang berubah menjadi nada-nada sumbang seiring waktu. Aku menutupi telinga, tapi musik itu seolah bergetar di dalam kepalaku. Dan di sela-sela musik terdengar suara anak kecil tertawa pelan. Keesokan paginya, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Jejak kaki kecil di lantai marmer depan piano. Seolah seseorang baru saja berjalan di atas lantai itu setelah keluar dari air. Aku tidak tahu dari mana asal airnya. Semalam, aku tidak mendengar hujan. Aku mencoba bersikap rasional. Mungkin ada kebocoran dari atap, pikirku. Aku memeriksa seluruh plafon, tapi tidak ada tanda-tanda rembesan. Semuanya kering. Namun jejak itu berujung di depan pintu menuju koridor timur, lalu berhenti tepat di sana. Siang itu, aku memutuskan membersihkan ruangan di sayap timur yang sempat kubuka 2 hari lalu. Aku ingin memastikan semuanya normal. Mungkin sekedar agar pikiranku tenang. Aku membawa kain pel, sapu, dan ember. Saat membuka pintu kamar itu, bau apek langsung menyeruak lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Seperti bau kain basah yang lama tidak dijemur. Aku membuka jendela agar udara segar masuk. Tapi udara dari luar malah dingin dan lembab, membuat kulitku menggigil. Ketika aku memungut kain lap yang jatuh di bawah meja, aku menyadari sesuatu di bawah ranjang. Ada boneka. Boneka kecil berbaju putih, wajahnya kotor dan rambutnya kusut. Matanya dari kaca, salah satunya sudah pecah. Tapi yang satunya lagi menatapku tajam. Sore ini, aku menelpon Pak Herman lagi. Kali ini nada suaraku terdengar tegang. Pak, rumah ini aneh. Saya dengar suara langkah masuk, musik, bahkan ada jejak kaki anak kecil. Sebenarnya, apa yang pernah terjadi di sini? Hening cukup lama di seberang. Akhirnya Pak Herman menjawab pelan. Kamu seharusnya tidak membuka kamar di sayap timur itu. Saya kan cuma bersih-bersih, Pak. Tapi apa sih yang terjadi di kamar itu? Ia menarik napas panjang. 3 tahun lalu, anak pemilik rumah tenggelam di kolam belakang rumah. Kamar di sayap timur itu adalah kamar dia. Setelah itu istrinya tak kuat dan pergi meninggalkan rumah itu. Tuan Arman, si pemilik rumah, sejak itu tak pernah pulang lagi. Hanya menyuruh kami menjaga. Tapi apa? Setiap orang yang pernah menjaga rumah itu tidak pernah betah lebih dari seminggu. Aku terdiam.
Kenapa tidak bilang dari awal, Pak? Pak Herman terdengar menyesal. Karena sebagian besar hanya mengalami hal kecil. Tapi kalau kamu sudah mendengar musik dari piano, sebaiknya jangan di rumah itu sendirian. Aku ke sana besok. Malamnya aku nyaris tidak tenang. Aku menyalakan semua lampu rumah, bahkan di kamar mandi. Tapi tetap saja, rasa dingin itu seperti menempel di kulit. Pukul 11, listrik tiba-tiba padam. Ya, rumah itu langsung gelap banget. Aku mengambil senter dari meja dan berusaha mencari jalan ke ruang genset di belakang dapur. Tapi saat aku melewati ruang tamu, aku mendengar sesuatu dari arah piano. Nada-nada lembut, mengalun pelan, sama seperti malam sebelumnya. Aku menyorotkan cahaya ke arah piano. Kain putih penutupnya sudah terlepas ke lantai. Tuts piano terbuka dan bergerak-gerak sendiri. Aku berdiri, membeku, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya menatap tuts yang menekan satu persatu membentuk melodi yang aneh dan tak beraturan. Lalu tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar di sebelahku. Aku hampir menjatuhkan senterku. Tidak ada siapapun di ruangan itu. Tapi suara itu jelas suara anak perempuan. Samar, tapi dekat sekali. Seolah di belakang telingaku. Aku menelan ludah. Siapa? Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Lalu sesuatu bergerak cepat di pinggiran pandangan mataku. Seperti bayangan kecil berlari menuju koridor timur. Aku tidak tahu apa yang membuatku mengikuti bayangan itu, tapi kakiku bergerak sendiri. Cahaya senter menyorot ke arah pintu-pintu yang tertutup di sepanjang lorong. Angin dingin bertiup dari ujung lorong, membawa bau kolam dan lumpur. Aku menahan napas dan terus berjalan sampai di depan kamar yang tadi kukunci. Pintunya sekarang terbuka sedikit. Aku tahu, aku seharusnya berbalik. Tapi rasa penasaran itu lebih kuat daripada rasa takut. Aku mendorong pintu perlahan. Kamar itu tampak sama seperti tadi siang. Hanya kini lantainya basah, seperti baru disiram air. Di tengah lantai, boneka itu duduk tegak menatap ke arahku. Aku mundur satu langkah. Dan tiba-tiba, pintu menutup keras di belakangku. Aku panik. Memutar gagang pintu tapi tidak bisa. Lalu terdengar suara napas di belakangku. Pelan. Aku menoleh perlahan. Di depan jendela, berdiri sosok anak kecil berambut panjang menutupi wajahnya. Mengenakan gaun putih yang kuyup. Air menetes dari ujung rambutnya ke lantai. Aku tidak bisa bergerak, tanganku gemetar hebat. Anak itu menoleh perlahan ke arahku. Matanya hitam seluruhnya, tanpa bagian putih. Lampu-lampu di langit kamar itu menyala sendiri, lalu padam lagi, berkedip cepat. Semua benda di ruang itu mulai bergetar. Foto di dinding, meja, bahkan ranjang. Aku menjerit dan mendang pintu sekuat tenaga hingga terbuka. Aku berlari keluar tanpa menoleh lagi, terus ke ruang tamu, lalu keluar rumah. Napasku tersengal, tubuhku gemetar tak terkendali. Aku berdiri di halaman, diterpa angin dingin gunung. Ketika menoleh ke arah jendela lantai atas, aku melihatnya. Anak kecil itu berdiri di balik kaca, menatap ke arahku. Di belakangnya ada sosok lain, lebih tinggi, lebih gelap, seperti bayangan hitam dengan bentuk manusia. Bayangan itu merunduk ke arah si anak, seperti berbisik di telinganya. Aku tidak kembali masuk malam itu. Aku duduk di teras depan, menunggu sampai fajar menyingsing. Pagi-pagi sekali Pak Herman datang.
Begitu melihat wajahku, ia langsung tahu sesuatu sudah terjadi. Dia muncul ya, tanyanya tanpa basa-basi. Aku hanya mengangguk. Ia menarik napas berat. Itu bukan cuman arwah anaknya. Setelah bocah itu meninggal, Tuan Arman tidak sanggup. Ia memanggil seorang paranormal untuk mencoba memanggil roh anaknya kembali. Tapi katanya yang datang bukan anaknya. Aku memandangnya tak percaya. Maksud Bapak, apa yang datang itu sesuatu yang lain? Pak Herman mengangguk pelan. Sejak malam itu rumah ini tidak pernah tenang lagi. Aku menelan ludah. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pergi malam ini juga kalau bisa. Aku seharusnya langsung menuruti saran itu. Tapi bagian diriku yang keras kepala dan mungkin bodoh tidak mau menyerah begitu saja. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Sore itu aku kembali masuk. Semuanya tampak tenang. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara aneh. Aku bahkan menyalakan kembali piano itu, memastikan tidak ada mekanisme otomatis yang bisa menimbulkan suara. Tapi, tusnya benar-benar normal. Hingga senja turun, suasana begitu tenang hingga hampir membuatku berpikir. Semua yang terjadi hanyalah halusinasi akibat stres dan kurang tidur. Tapi menjelang malam, saat aku duduk di ruang makan dengan secangkir kopi, sesuatu berubah. Suhu di ruangan tiba-tiba turun drastis. Napasku keluar seperti uap di udara. Lalu, dari arah dapur, terdengar bunyi dentingan logam jatuh. Aku menoleh, tapi ruangan itu gelap. Aku berjalan pelan ke sana dan melihat sendok-sendok di rak bergetar sendiri. Satu persatu jatuh ke lantai. Ketika aku mundur, aku melihat sesuatu di pintu kaca menuju taman belakang. Pantulan wajah anak kecil itu berdiri di luar. Tapi kali ini, di belakangnya, sosok gelap besar itu tampak lebih jelas. Tinggi, baunya menyentuh ambang pintu, dan kepalanya seperti tidak berbentuk, hanya gumpalan hitam berasap. Anak itu menatapku, lalu perlahan mengangkat tangannya. Dari balik kaca, aku melihat bibirnya bergerak. Ia tidak bersuara, tapi aku bisa membaca gerak bibirnya. Tolong aku. Aku tidak bisa melupakan pandangan anak itu di balik kaca. Mata hitamnya yang basah, bibirnya bergerak pelan seolah memohon, tolong aku. Kata itu terngiang-ngiang, bahkan setelah sosoknya lenyap. Aku berdiri di dapur beberapa menit, mencoba menenangkan diri. Tapi tubuhku terus bergetar. Di luar, kabut semakin tebal, menelan taman dan pagar besi di kejauhan. Aku tahu, aku seharusnya meninggalkan rumah itu malam itu juga. Tapi kata tolong itu seperti menahan langkahku. Jika benar ada arwah anak kecil yang terjebak di sana, dan jika benar ada sesuatu yang lebih gelap yang menjaganya, aku tak sanggup pergi begitu saja, tanpa melakukan apapun. Aku mengambil ponsel dan mencoba menelepon Pak Herman. Tidak ada sinyal, hanya tulisan emergency calls only. Aku menatap layar, lalu ke arah jendela. Di luar, kabut sudah menempel di kaca, seperti asap tebal yang hidup dan berdenyut. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil senter dan berjalan ke arah koridor timur untuk terakhir kalinya. Lorong itu lebih gelap dari sebelumnya, padahal semua lampu di rumah menyala. Cahaya lampu tidak benar-benar menembus kegelapan di ujung lorong.
Seolah kegelapan di sana bukan sekedar bayangan, melainkan sesuatu yang menelan cahaya. Setiap langkahku menggema di lantai marmer, dan semakin dekat aku ke kamar di ujung itu, semakin dingin udara di sekitarku. Pintu kamar terbuka sedikit, persis seperti malam sebelumnya. Aku mendorongnya perlahan. Ruangan itu kosong. Boneka yang kemarin kulihat tak ada lagi di lantai, tapi di atas ranjang, di tengah spray berdebu. Kini terbaring sesuatu. Bingkai foto yang sama, tapi kali ini foto itu bersih. Tidak ada lagi wajah yang kabur. Wajah anak perempuan di dalam foto itu terlihat jelas. Tersenyum polos dengan rambut dikepang dua. Aku menatap lama foto itu. Lalu perlahan, senyum di wajah anak di foto itu. Aku menjatuhkan bingkai itu. Gelas di meja berguncang, udara tiba-tiba bergetar. Lalu dari bawah ranjang muncul tangan kecil, pucat dan lembab, meraih keluar. Aku terpaku, tak mampu bergerak. Dari bawah tempat tidur itu, sosok anak kecil merangkak keluar perlahan. Gaunnya basah, rambutnya menutupi separuh wajah. Air menetes dari tubuhnya, meninggalkan jejak di lantai. Ia menatapku. Matanya kali ini bukan hitam seluruhnya lagi, tapi kelabu. Sedih lihatnya. Anak itu menatap ke arah sudut kamar. Tempat kegelapan menumpuk seperti kabut hitam. Dari sana muncul sesuatu. Perlahan, bentuknya manusia, tapi lebih tinggi. Bahunya membentur plafon. Tubuhnya seperti asap hitam yang berputar. Dan di bagian wajahnya hanya ada 2 lubang besar seperti mata kosong. Suara berat menggema di seluruh ruangan, bukan dari tenggorokan, tapi dari udara di sekelilingku. Dia milikku. Aku berlari keluar kamar. Pintu menutup sendiri di belakangku, menggetarkan seluruh dinding. Aku berlari ke arah tangga, tapi langkah kakiku terasa berat. Lantai seperti lengket, seperti lumpur menarikku ke bawah. Suara tawa kecil mengikuti dari belakang, bercampur dengan napas berat yang menggeram. Aku berhasil mencapai tangga, tapi lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, dari sayap timur menuju ruang tamu. Aku tak tahu bagaimana aku berhasil keluar rumah malam itu. Saat menembus pintu depan, udara malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Tapi setidaknya aku bisa bernapas. Aku berlari menuruni jalan setapak menuju pos satpam di bawah bukit. Tapi ketika aku tiba di sana, pos itu kosong. Lampunya mati, telepon tidak berfungsi. Aku kembali menatap ke atas, ke arah rumah yang kini hanya tampak siluetnya di balik kabut. Di salah satu jendela lantai 2, terlihat sosok anak kecil berdiri diam. Ia tidak bergerak, tapi tepat di belakangnya, bayangan hitam tinggi itu muncul lagi, menjulang di belakangnya seperti tirai hidup. Dan dengan perlahan, lampu di kamar itu menyala. Aku berlari lagi, kali ini tanpa menoleh ke belakang. Keesokan paginya, aku kembali bersama Pak Herman dan 2 petugas keamanan kompleks. Aku bersikeras untuk mengambil barang-barangku yang tertinggal. Rumah itu tampak tenang di siang hari, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi begitu kami masuk, suasana dingin itu masih ada. Kami berjalan menuju kamar di sayap timur. Pintu kamar itu tertutup. Aku memegang gagangnya, tapi tangan Pak Herman menahanku. Biarkan aku yang buka, katanya. Ia memutar gagang pintu perlahan. Aku merasa perutku mual.
Salah satu petugas mendekat ke jendela, mencoba membukanya. Tapi ketika ia menyentuh gagang jendela, ia tiba-tiba terdiam. "Pak, ini aneh," katanya sambil menunjuk kaca. Di sisi luar kaca menempel bekas tangan kecil, seperti tangan anak-anak yang basah, tapi dari arah luar lantai 2. Kami semua saling pandang, lalu segera meninggalkan kamar itu. Pak Herman menutup dan menguncinya dengan gembok baru. Beberapa hari setelah itu, aku berhenti dari pekerjaan itu dan kembali ke kota. Tapi kejadian malam di rumah itu masih membekas seperti mimpi buruk yang menolak pergi. Aku mencoba melupakannya. Tidur dengan lampu menyala, memutar musik keras di malam hari agar tidak mendengar apapun. Tapi seminggu kemudian, sesuatu terjadi. Pukul 3 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara denting lembut. Nada-nada piano. Lagu yang sama. Aku duduk di tempat tidur, menatap ke arah meja tempat aku menaruh koper. Dan di atas koper itu ada sesuatu. Sebuah boneka kecil berbaju putih, basah kuyup, dengan satu mata pecah.